Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya untuk membahas satu komentar dari sahabat kita, yaitu bahwa ini ya, terima kasih Mas Yayang, alhamdulillah saya dapat keajaiban berupa rezeki besar setelah menjalankan tips-tipsnya. Setelah 16 tahun menikah, belum juga dapat momongan, akhirnya Tuhan kasih surprise. Tuhan kasih kejutan secara tak terduga sama sekali. Istri saya hamil dan baru ketahuan setelah usia kandungan 4 bulan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, ini adalah sebuah ungkapan terima kasih ya yang ditulis di channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita doakan ya, mari kita doakan semoga diberikan Allah kelancaran dan ketika persalinan pun diberikan kemudahan ya, dan menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini seorang suami yang memberikan ungkapan terima kasihnya ya kepada saya kalau di sini di dalam komentar. Baik, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa apapun yang saya share di channel ini bukanlah karena saya yang pintar, bukanlah saya yang handal gitu ya, memahami dan sebagainya, enggak. Sebenarnya saya ini hanya sharing atas pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman banyak orang lainnya. Jadi saya share, saya rangkumkan menjadi satu kisah-kisah nyata, saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Jadi seperti ini sebenarnya tetap ya, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa atas segala hal, segala keajaiban, segala hal yang terjadi kepada kita di dunia ini. Oke, nah ini adalah keajaiban yang mungkin keren gitu ya, karena banyak sekali mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah cerita seperti seorang pasien yang datang kepada dokter. Lalu dokter tersebut mengatakan, mohon maaf, Anda sudah tidak bisa berjalan lagi dikarenakan A, B, C dan sebagainya. Dokter mengatakan itu sehingga itu akan menjadi sebuah sugesti di dalam pikiran pasien. Oke, kenapa? Karena dokter memang seseorang yang dikenal ahli dalam bidang tersebut. Ada lagi yang seperti ini. Ada pasien yang datang kepada dokter, lalu dokternya bilang, maaf, Anda tidak bisa memiliki anak karena titik. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah statement atau sebuah kalimat yang seperti ini? Tentunya hatinya akan runtuh, bener ya. Diklaim gak bisa jalan, diklaim gak bisa punya anak, diklaim gak bisa kaya dan sebagainya, banyak nih. Kalau kita percaya kepada klaim tersebut, maka bisa jadi itu yang akan terjadi. Tapi kan itu dokter orangnya ahli, Mas. Ini orangnya ahli. Iya, mereka memang orang ahli. Tapi Allah itu maha memberikan keajaiban. Oke. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, ketika Anda diklaim sesuatu yang negatif atau diklaim sesuatu yang gak ngenakin hati, maka Anda sebagai seorang manusia, Anda ingat Anda punya Tuhan yang maha keajaiban, maha memberikan mukjizat. Ya. Mukjizat itu menurut saya tidak hanya diberikan kepada Nabi. Kita sebagai manusia pun juga bisa mendapatkan mukjizat tersebut, mendapatkan pertolongan-pertolongan yang tak terduga seperti itu. Disinilah keimanan kita diuji. Percaya kepada kata-kata yang tadi, kata-kata yang mengklaim nggak bisa punya anak, yang mengklaim nggak bisa jalan, ya. Percaya dengan itu dan pasrah, atau kita tetap berdoa, kita tetap mohon sama Allah sambil berusaha. Mungkin mencari pengobatan alternatif, mungkin melakukan hal yang lain. Ya. Kalaupun terjadi keajaiban, maka alhamdulillahirabbil alamin. Sama terjadi yang tadi, cerita tadi yang
16 tahun belum punya anak. Saya yakin dalam proses 16 tahun ini beliau banyak mendapatkan masukan-masukan dari banyak orang dan melakukan banyak hal. Gitu ya. Artinya gini teman-teman. Kalau ada orang berkata positif, maka aminkan. Tapi kalau ada orang yang berkata negatif, jangan langsung percaya. Ya. Kalau ada orang yang berkata negatif, kamu pasti akan gini, dan ternyata negatif nih, maka saran saya adalah jangan terlalu percaya. Karena kalau Anda percaya, maka Anda akan mengimani nih, Anda akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, dan akan menjadi mental block untuk Anda. Ingat, kalau ada yang ngomong positif, aminkan. Wah, kalau begini kamu bisa sukses nih, bisa berhasil, amin. Insya Allah, amin. Wah, ini nggak bisa nih, kamu pasti gagal. Nah, ini jangan langsung percaya kalau kata-kata negatif kayak gini, ya, karena itu akan tertanam nanti di pikiran bawah sadar dan menjadi mental block, takutnya begitu, ya. Jadi jalani hidup ini dengan keyakinan Anda sendiri dan hilangkan mental block, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka mari kita berdoa, tingkatkan taat kita kepada Tuhan, diiringi dengan ikhtiar yang maksimal kepadanya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day, good luck. Salam Aris Manis.